Selamat datang di Seni Pasar Modal Channel. Belakangan ini kita sering mendengar berita di media bahwa pada kuartal 3 nanti, atau tepatnya sekitar bulan September nanti, akan terjadi yang namanya resesi jika Indonesia terus mengalami laporan kuartal negatif atau pertumbuhan ekonomi negatif. Tapi memang apa sih resesi ekonomi itu? Apakah Indonesia pernah mengalami resesi ekonomi? Terus bagaimana dampaknya terhadap investor saham? Daripada penasaran, yuk check it out! Secara sederhana, resesi ekonomi dapat dipahami sebagai kelesuan ekonomi. Biasanya terjadi karena produk domestik bruto atau PDB suatu negara mengalami penurunan, atau pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih dari 1 tahun. Artinya Indonesia telah memenuhi syarat itu tuh sekarang. Kuartal 1 negatif, kuartal 2 negatif. Tinggal menunggu kuartal 3 berarti. Ketika terjadi resesi ekonomi, pihak yang dirugikan salah satunya adalah investor karena nilai sahamnya tiba-tiba anjlok. Artinya, yang lagi sekarang bursa lagi positif-positifnya, jika memang kuartal 3 negatif, maka bisa dikatakan hampir mayoritas sahamnya akan anjlok. Secara global, dunia pernah mengalami resesi ekonomi loh, yang mulai dirasakan pada tahun 2007. Hal ini dipicu karena kerugian besar dialami bank maupun lembaga keuangan. Dampak krisis keuangan semakin berimbas ke sektor real, tercermin dari turunnya angka penjualan eceran dan meningkatnya pengangguran di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Tentunya dampak resesi ekonomi global akan berpengaruh ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia juga ya. Yang bisa dilihat IHSG mengalami turun drastis nih, mencapai level terendah 1146 pada bulan November tahun 2008. Hal inilah yang membuat trauma untuk berinvestasi lagi. Yang tentunya pada tahun 98 Indonesia juga mengalami resesi. Krisis ekonomi 98 dimulai sejak tahun sebelumnya sebenarnya, tahun 97. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus selama 6 bulan di tahun 97 dan berikutnya masih minus di 9 bulan pertama tahun 98. Wah, hampir 2 tahun berarti. Itu yang menjadi krisis mau naik berapa ratus persen tuh. Pemerintah sampai harus meminta bantuan dari IMF pada Oktober 1997. Meski belakangan bantuan lembaga keuangan global nih tak banyak membantu sih sebenarnya, malah memperbanyak hutang Indonesia ya. Aduh, hutang lagi. Mungkin ini kali ya, kebanyakan hobi ngutang Indonesia nih. Jadi mudah banget terkena resesi. Ya, ini bisa disebabkan sama aja sih sebenarnya kayak krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Dan ini terulang lagi nih di tahun 2020. Borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi kita yang masih tertutupi sekarang mulai kebuka. Jadi makin cepat tuh. Makanya banyak ekonom-ekonom atau analis yang mengatakan bahwa tahun 2020 adalah gerbangnya Indonesia bakal mengalami resesi kembali jika kuartal 3 negatif. Sekelimit orang mengatakan bahwa Indonesia sudah mengalami resesi, cuma orang kaya yang belum terkena dampak secara signifikan. Tetapi orang yang ekonominya menengah ke bawah udah sangat-sangat kena terhadap krisis ekonomi ini. Contohnya udah banyak pengangguran, dan kalau teman-teman lihat ke mall pasti udah jarang yang belanja, sepi banget. Iya nggak sih? Apa teman-teman masih takut ke mall? Yaudah, thank you for watching and wait next video.